Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini dengan saya Lelena Zelita. Di sini seperti permintaan Ibu tadi karena podcast kami salah ya Bu ya. Jadi kami mengulang lagi. Dimulai dari Erl Yunita. Tentang apa? Tentang sejarah kerajaan Kutai. Ya, boleh dijelaskan? Jadi, kerajaan Kutai itu didirikan oleh Kudungga, seorang yang pada awalnya dianggap sebagai kepala suku. Seiring berjalannya waktu, penerus kerajaan Kutai yaitu anak Kudungga yang bernama Aswawaruman membentuk sistem kerajaan di Kutai. Oke, bagus sekali. Kita lanjut dengan Meli Febrianti. Baik, saya akan menjelaskan sejarah kebudayaan Hindu. Munculnya agama Hindu, asal-usul agama Hindu dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak 1500 SM yang membuat pengaruh dalam tatanan kehidupan sosial masyarakatnya. Pengaruh itu akibat integrasi antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida yang melahirkan sebuah kebudayaan dalam agama Hindu. Iya, bagus sekali Meli. Selanjutnya Leli Dwiana. Candi boleh dah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Candi Muara Jambi yang ditemukan pada 1824 oleh seorang perwira angkatan laut kerajaan Inggris bernama S.C. Croce. Oke, bagus sekali Leli. Selanjutnya Eti Vivionika ya Bu ya. Sejarah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan seorang rakyat biasa, yaitu Keng Arok yang merupakan pengawal dan Bupati Tumafel yang pada itu bagian dari Kerajaan Kendiri. Keng Arok membunuh Tunggal Ametung karena terpikat pada istrinya, yaitu Ken Dedes. Akhirnya Ken Dedes berhasil dipersunting oleh Keng Arok. Oke, selanjutnya Dias Lauza. Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diketahui berdiri pada abad ke-7 dan pendirinya disebut Dapunta Hyang Srijaya Nasa. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan jalur utama, Selat Malaka, dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaysia, Sumatera, dan sebagian Jawa. Oke, bagus sekali. Selanjutnya Dina. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri dikenal juga dengan nama Kerajaan Penjalu atau Kerajaan Jawa Timur. Kerajaan ini berpusat di kota Daha atau sekarang Kediri. Kata Dahat sendiri merupakan singkatan dari Dahanapura yang berarti kota api. Saksi sejarah berdirinya kerajaan berdiri terlihat dari sebuah prestasi pemuatan yang dibuat oleh Airlangga untuk membagi daerah kekuasaan kepada kedua putranya, Sri Wijaya dan Mapaji Kasakan. Iya, bagus sekali Dina. Selanjutnya Windy. Candi Padang Roco merupakan candi bernafasnya agama Buddha. Keberadaan Candi Padang Roco merupakan salah satu bukti bahwa pada dahulunya wilayah pernah dijadikan sebagai pusat pemerintahan sehingga perlu dibuat candi-candi sebagai sarana ibadah raja, keluarga, dan rakyatnya. Iya, bagus sekali. Selanjutnya Salatia. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari salah satu kerajaan dalam peradaban Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan bercorak agama Hindu ini berada di sekitar kota Malang, Jawa Timur. Tokoh ternama dari kerajaan ini adalah Ken Arok, Ken Kedes, Kertanegara, Wisnuwardana, dan Kertanegara. Masa jaya pemerintahan Singasari berada di bawah pimpinan Kertanegara dengan operasi militer ekspedisi Pamalayu. Oke, selanjutnya adalah Winda. Kerajaan Medang atau sering disebut Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Talasokarasi yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8. Kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi yang didirikan oleh Sanjaya. Kerajaan ini dipimpin dan diperintah oleh Wangsa Sailendra dan Wangsa Isyana. Iya, bagus sekali. Selanjutnya adalah Putri Dira. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Sampai saat ini belum dapat dipastikan kapan candi ini dibangun dan atas perintah siapa. Namun kuat dugaan bahwa Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Mahasambu. Oke, selanjutnya Abdurrahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang zaman purba itu apa sih? Zaman purba atau zaman prasejarah
atau prehistorik adalah zaman sebelum dimulainya sejarah yang tertulis, sehingga tidak dapat meninggalkan tertulis mengenai kehidupan manusia pada zaman itu. Masa prasejarah ini memiliki tentang waktu jauh lebih lama panjang dalam sejarah perjalanan itu. Sejarah tentang manusia purba dimulai dari dugaan bahwa manusia purba telah melakukan pergerakan dari Afrika Tengah ke Afrika Selatan sejak 60.000 sampai 50.000 tahun sebelum Masehi. Di tahun 50.000 hingga 45.000 sebelum Masehi, manusia purba mulai menyebar luas ke Arab, India, dan Indonesia. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah Bunga Adinda. Candi Borobudur dibangun sekitar abad ke-8 sampai 9 Masehi, yakni pada masa kerajaan Sailendra. Salah satu peninggalan budaya terbesar di dunia ini terletak di kota Magelang, Jawa Tengah. Keberadaan Candi Borobudur secara geografis terletak di antara beberapa pegunungan dan terdapat di sekitar aliran sungai Progo dan Elu. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah Nina Ziratul. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarnya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersama dengan praktik korupsi yang menjela dan perkembangan kebesaran pendapat. Oke, bagus sekali. Selanjutnya sepertinya di sini ada Desi Septiana. Jadi saya mau menjelaskan sejarah Orde Baru yang singkat ya Bu. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela dan mengekang kebebasan berpendapat. Baik Bu, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan bertanya kepada Dea Amanda. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang reformasi. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998. Tepatnya saat kejatuhan Soeharto, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan diganti oleh Wakil Presiden saat itu, B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Oke, bagus sekali. Kita selanjutnya akan bertanya kepada Rifda Yasira. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Wilayah kekuasaan Majapahit mencapai hampir seluruh Nusantara. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, seorang menantu dari Kertanegara, raja terakhir Singasari. Sudah. Oke, selanjutnya adalah saya sendiri. Selanjutnya adalah Setia Arianto. Sejarah singkat G30 SPKI. G30 SPKI adalah sebuah gerakan yang memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno serta mengubah Indonesia menjadi negara yang menerapkan sistem komunis. Gerakan tersebut dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu adalah ketua dari PKI atau Partai Komunis Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota dari pasukan pengawal istana atau seringkali disebut Cakrawirawa memimpin pasukan yang dianggap setia atau loyal kepada PKI. Gerakan tersebut mengincar perwira TNI tinggi Indonesia. Oke, begitu saja. Oke, selanjutnya adalah saya sendiri ya Bu ya, sebagai pembicara pada podcast kali ini ya. Saya akan menceritakan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wilkana, Aidit, dan Chairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi di Lampung. Ya, sekitaran itulah Bu. Kami tidak ngertinian lah Bu ya. Pokoknya yang kami ingat deh ya Bu ya. Terima kasih. Nah, jadi kita di sini sedang bersama Zahratun Nabila. Dia akan membahas tentang apa, Kak? Perundingan Linggarjati. Azek, perundingan Linggarjati itu kalau nggak salah pelajaran kelas 11 ya. Ya, ini dia.
Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Perundingan tersebut menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perundingan dilakukan pada 11 sampai 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Iya, bagus sekali. Selanjutnya adalah Zahriatul Habibah akan membahas tentang Kerajaan Majapahit. Kalau nggak salah Kerajaan Majapahit itu pelajaran kelas 10. Ya kan? Kelas 10 kan? Ya, ini dia Zahriatul Habibah. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Wilayah kekuasaan Majapahit mencapai hampir seluruh Nusantara. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, seorang menantu dari Kertanagara Raja terakhir Singasari. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Zahriatul Habibah dan Zahratun Nabila. Jadi selanjutnya kita akan bertanya tentang Kerajaan Kutai oleh Dimas. Di tempat ini. Emang Dimas kayak gitu ya, Bu ya? Cepat lah. Dia lagi nyari di Google, Bu. Ya, jadi Bu, di sini Dimas akan menjelaskan tentang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu apa? Kerajaan Kutai Martapura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan berdiri seketika abad ke-4 bersamaan dengan Kerajaan Tarumanegara di Jawa. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman, yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Informasi nama Martapura diperoleh dari kitab Salasila Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara yang menceritakan pasukan kerajaan Kutai ke Kertanegara dari Kutai lama menyerang ibu kota kerajaan ini. Oke, ya itu dia Kerajaan Kutai dari Dimas Putra. Selanjutnya kita akan bertanya kepada Muhammad Davin tentang Kerajaan Sriwijaya. Ini dia Muhammad Davin akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapunta Hayang Sri Jayanasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pada masanya, kerajaan maritim ini banyak memberi pengaruh di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya ketika diperintah oleh Raja Balaputradewa yang berkuasa pada abad ke-9. Pada masanya, kejayaan Sriwijaya mengotor perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaan meliput Keponja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Ya, bagus sekali kepada Muhammad Davin dan juga Dimas Putra. Terima kasih. Itu dia podcast dari kelas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.